Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik gitu. Itu pendapat konyol sebenarnya. Tapi kan itu bisa dibuktikan berapa banyak orang yang bisa membaca di waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya di mana saja berada, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya, para pendahulunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk menghargai, menghormati jasa-jasa pendahulu kita. Itulah jati diri sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang tidak melupakan sejarah, bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa para pendahulunya. Cuplikan video di awal konten ini cukup menyayat hati kap, yaitu narasi dari Gus Rumail Abbas. Ada yang mengatakan Gus Rumail Abbas juga duriah dari Ba'alawi, keturunan dari Ba'alawi. Artinya beliau adalah seorang Habib gitu. Gus Rumail Abbas atau Habib Rumail Abbas, dalam cuplikan videonya beliau cukup merendahkan sosok Soekarno yang jasanya begitu besar bagi bangsa ini. Bahkan bukan untuk bangsa dan negara ini, tapi untuk bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Apalagi kata-kata atau narasi Gus Rumail Abbas itu bahwa Soekarno itu biasa-biasa aja. Karena terlihat hebat, karena dikelilingi orang-orang yang bodoh, yang dianggapnya buta huruf gitu. Itu sangat merendahkan sekali para pahlawan itu. Bung Karno dikelilingi orang-orang hebat, orang-orang yang punya cita-cita bersama. Bung Karno dikelilingi orang-orang yang cerdas, yang memiliki cita-cita bersama, ingin merdeka dari penjajahan, ingin melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Ada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang keilmuannya tidak diragukan di dunia. Ada Kiai Haji Agus Salim, tokoh Minangkabau yang menguasai beberapa bahasa. Ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada M. Nasir, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Bung Hatta, ada para ulama-ulama Nusantara. Jadi menurut Kap, ucapan dari Gus Rumail Abbas ini sudah melukai hati dan perasaan anak bangsa. Katakan bahwa Soekarno biasa-biasa saja. Bangsa ini adalah bangsa yang bodoh. Bangsa ini bukan bangsa bodoh, bangsa hebat, tapi bangsa yang dibodohi oleh penjajah, oleh Belanda. Dengan cara apa? Dengan pengkasta-kastaan.
feodalisme. Yang bisa sekolah, yang bisa untuk belajar adalah orang-orang priai, orang darah biru. Rakyat jelata tidak boleh sekolah, sengaja untuk supaya dibodohi, supaya buta huruf. Tapi jangan salah, walaupun Belanda melakukan itu, penjajah Belanda melakukan itu, tidak sedikit bangsa kita tetap cerdas-cerdas. Banyak yang ahli di bidangnya masing-masing. Sekali lagi ini sangat menyayat hati, ucapan dan narasi dari Gus Romel Abbas. Mari kita dengarkan cuplikan dari ucapan Gus Romel Abbas yang menurut pribadi Kap sangat menyukai hati perasaan anak bangsa ini, yang menghargai jasa-jasa Bung Karno dan para pahlawannya. Mari kita dengarkan lagi narasi-narasi Gus Romel Abbas yang merendahkan Bung Karno dan para pahlawan. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik gitu. Itu pendapat konyol sebenarnya. Tapi kan itu bisa dibuktikan berapa banyak orang yang bisa membaca di waktu itu. Sahabat semuanya di mana saja berada, Bung Karno atau Soekarno tidak hanya berjasa bagi bangsa dan negara ini, tapi memotivasi bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Bung Karno tahun 50-an mampu mengumpulkan pemimpin-pemimpin negara dari Asia Afrika di Bandung. Artinya Bung Karno bukan orang biasa-biasa saja. Seandainya Bung Karno lahir atau seandainya Bung Karno masih hidup di era sekarang, pemikirannya masih sangat relevan, sangat brilian. Bung Karno orang yang cerdas, menguasai beberapa bahasa asing. Jadi, Kap tidak sependapat dengan ucapan Gus Romel Abbas bahwa Soekarno adalah biasa-biasa saja, dikelilingi orang-orang bodoh. Ini sangat merendahkan para pahlawan. Hadratus Syekh bukan orang bodoh. Keulamaannya diakui di dunia. Bung Hatta diakui oleh orang-orang Eropa, kecerdasannya, kecendekiawannya. Kiai Haji Agus Salim, seorang diplomat ulung. Muhammad Nasir, seorang ulama. Muhammad Yamin, seorang diplomat juga. Dan masih banyak lagi. Ini sekali lagi, Gus Romel Abbas, tolong kalau jika Anda ini seorang peneliti sejarah, hargai jasa-jasa para pahlawan dulu. Jika Anda sebagai antitesisnya dari kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, fokus kepada hal itu saja. Kap senang sekali gitu, ada kajian-kajian ilmiah di antitesis atau dibalas dengan kajian ilmiah lagi. Jangan melebar kemana-mana gitu. Biarlah kajian ilmiah itu di counter oleh kajian ilmiah lagi, sampai terus seiring dengan berjalan waktu. Ini menjadi sebuah khasanah keilmuan. Kita terbiasa berbudaya mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan, sebuah kajian. Jangan melebar-lebar kemana-mana. Apalagi Soekarno direndahkan, Bung Karno, para pendahulu, para pahlawan. Sekeliling Bung Karno itu orang-orang bodoh. Artinya berarti bangsa kita bangsa bodoh. Ingat, bangsa kita bukan bangsa bodoh, tapi sengaja dibodohi oleh penjajah, oleh Belanda. Dengan apa? Pengkasta-kastaan. Feodal. Rakyat jelata tidak boleh sekolah, tidak boleh pintar. Kap ingatkan kepada Gus Romel Abbas, ini akan menjadi bola panas
ucapan kata-kata Anda ini menyakiti anak bangsa, menyakiti perasaan Gus Durian. Kap salah satu orang yang mengagumi Gus Dur, sebagai pengagum Gus Dur, sehingga Kap terobsesi karena kagum terhadap Gus Dur, ingin memiliki rumah pun di Ciganjur gitu. Alhamdulillah itu terlaksana. Artinya itu bentuk kecintaan, ingin belajar ngaji, ingin mengupas kitab Al-Hikam yang disukai Gus Dur, walaupun Kap belum sempat ya belajar ke Gus Dur, beliau keburu meninggalkan kita. Jika Gus Romel Abbas mengaku sebagai Gus Durian, ini sangat melukai perasaan Gus Durian juga. Kap perlu dipertanyakan ke Gus Duriannya, Gus Romel Abbas. Apakah benar-benar Gus Durian? Apakah bukan? Kap sebagai salah satu Gus Durian, pengagum Gus Dur, sangat tersayat hati dengan kata-kata Gus Romel Abbas. Ingat sekali lagi bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pendahulunya, jasa-jasa pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.